Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sehari. Saya Taufik Irwan Pratama dari tim IoT akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronika. Sebelum mengetahui elektronika lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal konsep dasar elektronika. Konsep dasar elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Elektronika ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada teknologi kita yang menggunakan saat ini. Elektronika juga sering dikaitkan dengan perangkat elektronik. Contohnya ialah remote TV, HP, dan komputer. Perangkat elektronik ini terdiri dari komponen-komponen elektronika dasar yang dirangkai agar dapat berfungsi sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti remote yang dipasangkan transmitter agar bisa memancarkan gelombang frekuensi rendah, dan TV dipasangkan receiver agar bisa menangkap frekuensi yang dipancarkan oleh remote, sehingga TV dapat dikendalikan oleh remote. Maka dari itu, kita sekarang akan mempelajari tentang komponen dasar elektronika. Komponen dasar elektronika terbagi menjadi dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Pengertian komponen aktif. Komponen aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal atau dapat beroperasi. Pengertian komponen aktif. Komponen aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Berikut contoh komponen aktif. Yang pertama adalah dioda, kedua transistor, ketiga integrated circuit. Yang pertama, dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda adalah kutub positif dan katoda adalah kutub negatif. Arus akan mengalir bila anoda diberi tegangan positif dan katoda diberi tegangan negatif. Dioda juga memiliki berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda. Fungsi dioda. Yang pertama, dioda biasa atau dioda penyarah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik AC ke arus arah DC. Yang kedua, dioda Zener yang berfungsi sebagai pengamal rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Yang ketiga adalah LED atau dioda emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat adalah dioda foto, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Yang kelima yaitu dioda shortwave, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Dan yang terakhir adalah dioda laser, yaitu dioda yang dapat memancarkan laser. Dioda laser sering disingkat dengan LED. Contoh dioda dalam kehidupan sehari-hari adalah adaptor. Adaptor ini berfungsi sebagai pengubah aliran listrik AC menjadi aliran DC yang biasa kita gunakan untuk perangkat elektronik kita. Fungsi dioda dalam adaptor ini ialah menyarahkan arus, dan dioda yang digunakan adalah dioda penyarah. Selain dioda penyarah, ada juga dioda emisi cahaya atau LED. LED biasanya kita temukan sehari-hari dalam perangkat elektronik. LED biasanya terlihat seperti lampu kecil yang menyala, menandakan alat sedang menyala. Berikut adalah gambar dan simbol dioda. Yang kedua, transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai gerbang dari arus listrik agar arus dapat ditahan atau dilepas bergantung dengan kutub tegangan yang ada di gerbang. Transistor memiliki 3 kaki, yaitu kolektor, basis, dan emitter. Transistor bisa berfungsi apabila basis diberi tegangan sesuai dengan jenis transistor. Kebanyakan transistor terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transistor NPN dan PNP. Jenis ini berdasarkan tegangan yang diperlukan oleh basis. Transistor juga berfungsi sebagai sarkat sederhana. Selain menjadi saklar, transistor juga bisa berfungsi sebagai penguat tegangan. Transistor juga merupakan komponen dasar yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti pada speaker atau juga pada lampu lalu lintas. Transistor ini adalah dasar dari komputer yang kita kenal sekarang. Karena dari transistor tercipta bilangan biner yang menjadi awal mula bahasa pemrograman. Berikut adalah gambar dan simbol transistor. Yang ketiga, integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan resistor, dan komponen lainnya
yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. IC memudahkan kita untuk merangkai rangkaian rumit dengan menggunakan sedikit komponen. IC biasanya memiliki nomor seri dan setiap serinya IC memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah gambar dan simbol IC. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk beroperasi. Tidak seperti komponen aktif, komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, menyarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Berikut contoh komponen pasif. Yang pertama adalah resistor, kedua kapasitor, dan ketiga induktor. Sekarang kita akan membahas tentang resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang berfungsi sebagai penghambat arus dan tegangan dalam rangkaian agar tidak terjadi lonjakan arus atau jumper. Resistor juga memiliki rumus seperti berikut. Rangkaian elektronika tanpa resistor akan sangat berbahaya, karena jika tidak ada resistor, maka tegangan yang dihasilkan rangkaian akan menjadi tak terhingga dan menyebabkan konsleting listrik. Karena seperti yang kita lihat dari rumus, jika resistansi 0, maka akan tercipta tegangan dan arus yang tak terhingga. Resistor juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, resistor yang nilainya tetap. Kedua, resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. Ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini sering disebut dengan PTC, Positive Temperature Coefficient, atau NTC, Negative Temperature Coefficient. Berikut adalah gambar, simbol, dan kode warna resistor. Dalam resistor, terdapat gelang yang menandakan resistansi yang dimiliki oleh resistor tersebut. Nilai resistansi ini bisa dicari dengan menggunakan alat pengukur atau dengan cara membaca gelang pada resistor dan dikonversikan dengan tabel. Gelang pertama sebagai digit pertama, gelang kedua sebagai digit kedua, gelang ketiga sebagai pengali, dan gelang keempat sebagai toleransi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik dengan mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari mudatan listrik. Kapasitor digunakan sebagai penguat sinyal radio. Kapasitor juga sering digunakan sebagai penahan arus sementara, seperti pemancar pada tiang-tiang radio. Ada juga jenis-jenis kapasitor. Yang pertama, jenis kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Kapasitor yang nilainya tetap, tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator. Bisa juga disebut elko. Dan kapasitor tantalum. Kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator dan kapasitor tantalum. Yang ketiga, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Berikut adalah gambar dan simbol kapasitor. Yang terakhir adalah induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil, kumparan, adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat couple. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi, seperti tuner untuk pesawat radio. Induktor juga sering digunakan dalam generator. Magnet yang diinduksi dari kumparan ini menciptakan gelombang listrik yang dapat dimanfaatkan untuk sumber listrik. Konsep ini diambil dari induktor. Ada juga jenis-jenis induktor. Yang pertama, induktor yang nilainya tetap, dan yang kedua, induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variabel. Berikut adalah gambar dan simbol induktor.
Sekarang kita akan mencoba merakit rangkaian. Rangkaian yang akan dirakit adalah rangkaian flip-flop. Rangkaian ini membutuhkan 2 resistor 470 ohm dan 2 resistor 10 kilo ohm. Selanjutnya membutuhkan 2 kapasitor 100 nanofarad. Yang ketiga membutuhkan 2 transistor NPN. Yang keempat membutuhkan 2 LED. Yang kelima membutuhkan switch, dan yang keenam membutuhkan baterai. Selanjutnya kita akan melihat rangkaian dan tutorial cara merangkainya. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Tutorialnya, yang pertama kita hubungkan kutub positif baterai dengan switch. Setelah menghubungkan itu, hubungkan kaki switch ke 4 kaki resistor. Setelah itu, sisa kaki resistor bernilai 470 dihubungkan dengan kaki anoda LED. Setelah terhubung, hubungkan kaki katoda LED dengan kolektor transistor. Setelah itu, hubungkan emitter transistor dengan kutub negatif baterai. Tidak sampai di situ. Hubungkan juga kaki resistor bernilai 10 kOhm dengan katoda kapasitor. Setelah itu, hubungkan juga kedua kaki tadi dengan basis transistor. Setelah itu, hubungan anoda kapasitor dengan kaki LED yang terhubung dengan transistor. Setelah selesai merangkai, rangkaian siap digunakan. Sekian dari saya. Saya Taufik Irwan Pertama dari tim IoT Bisa AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.